Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok T R Batagor. Jadi di sini kami akan menjelaskan terkait pelanggaran hak sila dalam Pancasila. Sebelum itu perkenalkan kami. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahrani. Di sini saya sekarang berada di Kafling Sailekop, tepatnya di Masjid Aminah. Sekarang kalian bisa lihat di belakang saya ada banyak tumpukan sampah yang dapat mengganggu warga sekitar dan kendaraan-kendaraan lainnya. Dan bisa juga dilihat di Masjid Aminah tersebut. Sudah terlihat tadi di pinggiran masjid tersebut banyak sampah-sampah yang berserakan juga. Siang, saya Tariana Kewa Wuwur. Tepatnya sekarang saya berada di lampu merah SP. Jadi bisa dilihat di belakang saya ini banyak sekali masyarakat dan warga-warga yang tidak mematuhi lampu lalu lintas. Contohnya seperti menerobos. Nih, menerobos. Sekian. Baik, bersama saya Zoya Karadisa. Di sini saya sudah berada di lokasi kedua, yaitu di pertigaan lampu merah SP. Dan di sini bisa dilihat banyak sekali pengendara motor yang tidak menggunakan helm dan sudah melanggar tata tertib lalu lintas.
Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza. Saya sedang berada di trotoarnya Mega Mall Batam Center. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa banyak kendaraan bermotor yang parkir di trotoar tempat area orang berjalan kaki. Selain roda 2 juga ada kendaraan roda 4 yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Bisa dilihat kendaraan roda 4-nya sangat menutupi dan bikin macet. Berikut cuplikan lainnya yang sudah saya ambil. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi Auliaulan. Di sini saya sedang berada di lokasi kita, yaitu di lampu merah Mega Mall. Di sini saya ingin melaporkan bahwa adanya beberapa anak kecil di bawah umur yang sedang melakukan kegiatan seperti bernyanyi, meminta uang kepada pengemudi-pengemudi lainnya, atau bahkan mengelap kaca mobil pengendara lainnya. Itu termasuk salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Berikut cuplikannya. Baik, saya akan menjelaskan hasil reportasi terkait sampah yang berserakan. Sampah yang berserakan di pinggir jalan menciptakan lingkungan yang kumuh dan tidak sehat bagi warga sekitar. Contohnya seperti mengganggu kesehatan, kerusakan lingkungan, dan ancaman bahaya. Masalah ini umumnya berakar dari kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurangnya pengelolaan sampah yang efektif. Baik, saya di sini akan menjelaskan hasil reportase terkait pelanggaran lampu lalu lintas. Pelanggaran lampu lalu lintas bukan hanya masalah teknis atau hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan terhadap lampu lalu lintas merupakan bagian dari upaya kita untuk hidup berdampingan secara harmonis, adil, dan beradab. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berlalu lintas, kita dapat mencerminkan Indonesia yang lebih tertib, aman, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil reportase terkait pengendara yang tidak memakai helm. Jadi setiap manusia itu berhak atas keselamatan, perlindungan, dan juga kehidupannya yang bermartabat. Saat seseorang tidak menggunakan helm, ia tidak melindungi dirinya sendiri. Padahal keselamatannya adalah hak dasar setiap manusia. Tindakan itu juga bisa membahayakan orang lain, misalnya jika terjadi kecelakaan sehingga tidak berperi kemanusiaan karena mengabaikan nilai keselamatan bersama dan bermartabat. Itu merupakan termasuk dari sila kedua.
Baik, saya akan menjelaskan hasil reportase saya terkait memarkirkan kendaraan di trotoar. Trotoar adalah bagian dari fasilitas publik yang harus dapat dinikmati secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyalahgunaan trotoar oleh segelintir pemilik kendaraan mencerminkan sikap egoisme dan individualisme yang kontras dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi akar Pancasila. Keadilan sosial terwujud ketika hak setiap orang, sekecil apapun, dihormati. Parkir sembarangan mengganggu ketertiban umum dan menunjukkan kegagalan dalam mewujudkan keadilan di ruang publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa pekerja anak bisa dikatakan melanggar hak asasi manusia. Yang pertama, karena menghambat pendidikan. Pekerja anak membuat anak-anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga menghambat perkembangan intelektual dan kemampuan mereka. Lalu yang kedua, mengancam kesehatan pekerja anak. Pekerja anak seringkali terpapar pada kondisi kerja yang berbahaya, yang tidak sehat sehingga mengancam kesehatan fisik dan mental mereka. Yang ketiga itu sebagai eksploitasi. Pekerja anak seringkali dieksploitasi oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Yang terakhir, menghambat perkembangan. Pekerja anak dapat menghambat perkembangan sosial, emosional, dan psikologis anak, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjadi individu yang seimbang dan produktif. Sahabatnya sudah Alkisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Berarti HP-nya kayak gini. Beberapa anak yang tidak sanggup membawa payung. Siti. Oh, aku kira betulan dia mau masuk bawa itu.